Bu, manusia ini selalu dihadapkan dengan dua hal. Satu dengan egonya, ya Bu ya, ego. Egonya itu yang seringkali membuat dia kadang-kadang tidak melihat kebenaran. Ego, contohnya begini. Kalau kita bilang, kamu jangan bohong dong. Malu kan dia dibilangin gitu kan? Terus dia bela diri enggak? Aku enggak bohong Aku enggak bohong. Kan itu fakta. Gitu kan? Berarti dia berhadapan dengan ego kan? Ketahuan bohong tapi dia tidak mau ngaku. Berarti dia berhadapan dengan egonya. Ketika orang berhadapan dengan egonya, seandainya dia bisa kalahkan egonya, yang dia dengar adalah Allah, itulah orang mukmin. Manusia seringkali berhadapan dengan egonya. Ketika dia diingatkan bahwa ini tidak boleh dalam agama, dia tidak ingat, dia diingatkan. Dia diingatkan. Di situ dia berhadapan dengan egonya. Kalau misalnya dia tiba-tiba tunduk kepada Allah, oh dia diingatkan, ya Allah saya ini lupa, saya ini ghafil, saya diingatkan walaupun itu bertentangan dengan kepentingan dan ego saya akan berkata sami'na wa ata'na ya Allah, karena engkau yang mengingatkan saya, aku dengar ya Allah, tidak apa-apa, egoku aku bisa korbankan. Itu orang benar-benar mukmin itu. Paham nggak Ibu? Saya kasih contoh lagi Bu ya. Ini contoh banyak Bu di Indonesia. Contohnya orang mengkafirkan Syiah. Oke. Orang mengkafirkan Syiah. Ego. Syiah kafir. Kenapa Syiah kafir? Pokoknya Syiah kafir. Tiba-tiba kita ingatkan, ya Allah, orang Syiah itu syahadat loh. Membaca 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah. Nabi berkata, kalau ada orang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan beriman kepada aku, jangan kamu ganggu. Apalagi kamu kafirkan. Oh nggak bisa. Berhadapan dengan ego nggak? Nggak bisa itu kan beda dengan kita. Coba kita lihat, kita dihadapkan dengan 2 hal, antara ego dengan fakta. Nabi berkata begini, ego kita berkata begini. Ketika kita bisa kalahkan ego kita dan kita ikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi, maka itu menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya yang kita ikuti itu adalah ego kita dan kita kesampingkan firman Allah dan sabda Nabi, itu meragukan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa ibu-ibu ayat ini mengingatkan kepada kita, ketika kamu diingatkan, bukan hanya nama Allah yang disebutkan kepadamu, tetapi kamu diingatkan lewat ayat Al-Quran, lewat sabda Nabi SAW, dan itu adalah benar, lalu kamu nafikan, kamu kesampingkan, maka diragukan imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sangat saya muliakan, ayat ini sebetulnya berbicara tentang ulaika humul mu'minuna haqqa. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, yang imannya itu disebut sebagai iman yang haqqa, benar-benar beriman. Tidak cukup dengan dia hanya aku beriman kepada Allah, kepada para malaikat, tidak cukup hanya itu. Tetapi bagaimana dirinya ketika dihadapkan dengan kepentingan egonya. Bisakah di saat kepentingan egonya itu
berlawanan dengan fakta Al-Quran dan hadis, maka dia bisa kalahkan egonya dan dia mendahulukan Al-Quran dan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama misalnya orang tentang Ahlul Bait misalnya ya Bu ya. Oh enggak bisa itu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan baru datangnya. Nah gitu. Syiah itu baru datangnya. Berhadapan dengan sebuah ego. Terus kemudian kita tunjukkan, enggak, Syiah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang bersabda tentang Imam Ali, ya Ali anta wa syi'atuka humul faizun. Ya Ali, engkau dan syiahmu. Berarti siapa yang menyebutkan Syiah? Rasulullah menyebutkan tentang Syiah. Nabi yang menyebut, ya Ali anta wa syi'atuka. Syiah itu artinya apa Ibu? Pengikut. Dalam Al-Quran juga ada wa min syi'atihi, di antara pengikutnya adalah Ibrahim. Maksudnya pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim, gitu kan? Al-Quran menyebutkan. Jadi Syiah itu bukan sebuah kalimat yang negatif. Syiah itu artinya adalah pengikut, ada dalam Al-Quran. Sampai 4 kali Allah menyebut dalam Al-Quran. Dan Nabi menyebut pengikut Imam Ali, yang setia kepada Imam Ali, yang sangat dekat dengan Imam Ali, yang selalu mengikuti Imam Ali alaihissalam. Nabi menyebutnya sebagai Syiatu Aliyin, Syiahnya Ali. Dan Nabi berkata, ya Ali anta wa syi'atuka, engkau dan syiahmu, humul faizun, orang yang lulus. Tiba-tiba ibu-ibu, ini fakta nih, ini fakta hadis, fakta sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita berhadapan dengan sebuah ego. Oh nggak bisa, Syiah itu baru, ajaran baru. Syiah itu dulunya enggak ada. Subhanallah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan fakta seperti itu, kita dihadapkan dengan satu tantangan. Beranikah kita mengalahkan ego kita di hadapan sebuah fakta yang itu adalah hadis sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tunduk kepada hadis, tunduk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu, berarti kita telah mengesampingkan ego kita, berarti kita benar-benar orang yang mengimani Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah nggak kayak gitu, Bu? Susah nggak? Tergantung kitanya, iman kitanya gimana. Seperti saya katakan, kalau iman kita itu rendah, ya udah. Sebagaimana orang tadi yang tidak berat bagi dia meninggalkan sholat, maka tidak berat bagi dia juga melakukan hal seperti itu. Ada sebagian orang yang tidak berat mengesampingkan sabda Rasulullah hanya karena berhadapan dengan egonya, maka tidak heran seandainya dia juga mengesampingkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ahlul Bait. Ini benar-benar sebuah tantangan, sebuah ujian bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sangat saya muliakan, iman inilah yang kita dituntut oleh Allah. Bu, iman itu artinya apa sih? Iman itu artinya kita benar-benar menyerahkan segala urusan agama kita, hidup kita ini hanya kepada Dia. Yang mengatur dunia ini siapa, Ibu? Yang memiliki dunia dan seisinya siapa? Kita ini milik siapa? Kita ini mau kemana? Pasti akan kembali kepada Dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hidup ini semuanya akan menuju kepada Dia. Terus yang kita bawa apa?
Yang kita bawa adalah ya apa yang kita lakukan di dunia ini, bagaimana iman kita, bagaimana amal kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, orang seringkali merasa bahwa dia sudah benar-benar ikut Allah, tetapi sebetulnya yang dia utamakan itu adalah egonya. Al-Quran sampai mengatakan begini, ada orang-orang alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang kata Allah, dia menduga bahwa dia sudah berbuat baik. Ya Bu ya, dia dikalahkan oleh khayal dia. Dia merasa bahwa dia sudah berbuat baik, padahal dia belum berbuat sesuatu. Nah ini yang kita takutkan ibu-ibu. Kita hanya menduga kita sudah berbuat baik, kita hanya menduga bahwa kita sudah berkata baik, sementara sebetulnya kita tidak berbuat apa-apa. Ya kan? Karena itu kenapa ibu-ibu sangat saya muliakan ya. Coba kita lihat ayat ini. Yang pertama kata Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau sudah kata-kata itu adalah Allah, ucapan itu datangnya daripada Allah, maka hatinya pasti akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang tunduk kepada Allah inilah yang disebut sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kisah, ini ada satu cerita ibu-ibu di Karbala. Pernah dengar orang yang bernama Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi ya. Jadi waktu Imam Husain di Karbala ibu-ibu, kan jumlah pasukan Imam Husain hanya 72, dengan Imam Husain 73. Pasukan musuh ada berapa? 30.000. 30.000 berhadapan dengan 73 orang. Yang memimpin pasukan Yazid, Umar bin Sa'ad, salah satu pimpinan dan komandan lapangannya itu namanya Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Dia ini asalnya adalah orang Kufah, orang yang memang ahli di dalam peperangan, diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengisolasi Imam Husain di sebuah tempat sehingga Imam Husain dan pasukannya ini tidak bisa ke Sungai Furat. Imam Husain masuk Karbala, pertama-tama Imam Husain dekat dengan Sungai Furat. Ketika dia sampai Karbala, dia minum air Sungai Furat. Terus orang musuh-musuhnya kalau mau minum air Sungai Furat juga silahkan. Toh sungai milik bersama kok, silahkan. Tapi ketika Hur bin Yazid datang, dia diperintahkan untuk mengisolir di sebuah tempat, menyudutkan Imam Husain di sebuah tempat. Terus sungai ini dia kuasai dan akhirnya tidak boleh sampai kepada Imam Husain dan keluarganya. Oke. Di hari Asyuranya, pada hari hanya, Imam Husain alaihissalam berpidato panjang. Salah satunya Imam Husain alaihissalam bertanya kepada mereka. Dia bilang, ya fulan, tahukah kalian aku ini anak siapa? Bukankah kalian tahu aku ini adalah satu-satunya cucu Nabi yang ada di dunia ini? Coba kalian lihat. Coba kalian lihat di seluruh dunia, apakah ada cucu Nabi selain daripada aku? Semua bilang enggak, engkau satu-satunya. Terus Imam Husain bilang, tahukah kalian siapa ayahku? Tahu. Ayahku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ketika tidak ada orang yang beriman, ayahku yang beriman yang pertama kepada Rasulullah.
bersama ayahku adalah Sayyidatuna Khadijah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus tahu nggak bahwa pamanku, kata Imam Husain, adalah Sayyidus Syuhada, Hamzah itu adalah pamanku. Ja'farut Tayyar yang Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dua tangannya yang terpotong di sebuah peperangan Mu'tah, digantikan dengan dua sayap yang nanti akan terbang di surga, itu juga adalah pamanku. Ibuku adalah Fatimatu Zahra. Terus Imam Husain alaihissalam mengatakan kepada mereka, kalau kalian tahu semuanya itu adalah aku punya kerabat dan aku ini adalah seorang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai pimpinan pemuda surga, kira-kira boleh nggak kalian itu memerangi aku? Semuanya pada diam. Di antaranya adalah Hur. Tiba-tiba masuk kata-kata Imam Husain ke dalam hatinya. Dihadapkan dengan dua pilihan. Mau dengar kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mau mengikuti egonya. Pelan-pelan dia bertanya, apa yang dia bilang? Sepertinya aku sekarang ini sedang membuat dua pilihan untuk masa depanku. Surga atau dunia. Yang ada di hadapan mataku hanya dua pilihan, surga atau dunia. Terus akhirnya dia berkata kepada dirinya, aku tidak akan jual diriku dengan kepentingan dunia. Terus dia sebat katanya kudanya. Terus dia datang kepada Imam Husain dan dia turun dari kudanya, lalu dia cium-cium, lalu dia berkata begini, ya Husain, kira-kira pintu taubat masih nggak dibukakan oleh Allah untukku? Sebab aku sudah menakut-nakuti engkau dan keluargamu ya Husain. Aku sudah membuat hati-hati putri Sayyidah Zahra ketakutan. Aku pengen taubat ya Husain. Kira-kira Allah masih buka enggak? Terus katanya Imam Husain bilang, "Na'am, Allah yatubu alaih." Nah, ibu-ibu, saya ingin gambarkan ada orang yang ketika dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu, antara egonya, antara kepentingannya, kepentingan dunianya apa? Oh, saya kalau bunuh Imam Husain saya akan dapatkan dunia. Itu egonya. Tapi kalau saya taubat, bergabung dengan Imam Husain, pasti saya akan masuk surga. Dan dia tidak akan jual dirinya dengan dunia yang rendah itu. Dan dia bergabung. Tapi dalam masa yang sama di Karbala itu, ibu-ibu, ada orang-orang yang tidak mampu membawa dirinya memperoleh surga, dan dia merasa egonya lebih harus dia utamakan untuk dia mendapatkan dunia. Dan itulah yang disebut dengan Umar bin Sa'ad gitu. Umar bin Sa'ad ketika mendengar kata-kata Imam Husain seperti itu, dan bahkan Imam Husain bilang, ya Umar, apa yang kau cari? Dibilang jabatan sebagai gubernur di sebuah kota namanya Rey. Oh itu, engkau mau membunuh aku untuk memperoleh jabatan di sebuah kota namanya Rey? Dia bilang, iya. Imam Husain bilang, engkau tidak akan dapatkan itu. La dunya wala akhirat. Dan subhanallah, dia ikuti hawa nafsunya, egonya dia ikuti. Dia perangi Imam Husain dengan harapan bisa menjadi gubernur kota Rey. Dan subhanallah, benar kata-kata Imam Husain, dia tidak dapatkan itu kota Rey. Dan bahkan dia terbunuh dalam keadaan yang sangat-sangat hina setelah dia membunuh Imam Husain. Bu, tidak ada dunia dia dapatkan dan tidak juga akhirat. Ketika orang kemudian mengutamakan egonya di hadapan perintah Allah, la dunia dia dapat wala akhirat. Kita belajar dari semua itu.
Kalau kita benar-benar ingin menjadi orang mukmin, ketika memang ada perintah Allah, ada kata-kata Allah, kata-kata Rasulullah, kata-kata Imam alaihi wassalam yang mengingatkan kita, tinggalkan kepentingan ego kita. Oh, pasti ini salah, ini yang benar. Ikuti yang benar. Walaupun kita belum mengerti, ibu-ibu, karena nanti Allah akan tuntun kita sampai kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah kenapa Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka benar-benar orang beriman. Kenapa? Karena mereka mengutamakan perintah Allah di atas egonya. Orang-orang seperti itu hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kasus Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, ketika dia mendengar kata-kata Imam Husain dan dia benar-benar dihadapkan dengan dua pilihan antara surga dengan kepentingan dunianya, dan dia berkata, aku tinggalkan seluruh kepentingan duniaku dan tidak mungkin aku jual diriku untuk dunia ini. Lalu dia datang kepada Imam Husain, hatinya langsung lembut dan dia bertanya, halli min taubatin ya Husain, kira-kira aku kalau taubat diterima enggak wahai Imam Husain? Imam Husain bilang, na'am Allah yatubu alaik. Langsung dia sujud kepada Allah, dia minta ampun. Langsung dia berkata, sekarang aku akan mau mati untukmu ya Husain. Nah ibu-ibu, hati seperti ini ketika dihadapkan dengan dua pilihan, dia bisa membuat sebuah pilihan yang tepat. Dan tidak semua orang mampu begitu loh. Tidak semua orang ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara egonya dengan kepentingan agama, maka dia dengan mudah menjatuhkan pilihannya pada kepentingan agama. Nggak semua orang mampu seperti itu. Paling gampang contohnya seperti yang saya katakan di awal itu. Ada orang dengan mudah meninggalkan sholat dan tidak merasa bersalah. Ada orang yang merasa bersalah ketika dia meninggalkan sholat. Ada orang tidak mudah, ada orang tidak susah dan tidak sulit baginya meninggalkan Imam Husain. Tapi ada orang yang merasa, oh enggak, saya mau untuk Imam Husain, gitu kan? Itu yang namanya iman. Jangankan kepada Imam Husain, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak merasa berat melanggar perintah Rasulullah. Ada orang yang merasa begitu berat kalau dia meninggalkan perintah Rasulullah. Jadi memang ibu-ibu, yang namanya hidup ini adalah pilihan, betul kan? Pilihan kita. Ini mau mana nih? Pilihan kita adalah ego kita, atau pilihan kita adalah Allah, Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau tafsirkan ayat ini, luar biasa ayat ini sebetulnya ya. Ayat mengajarkan kepada kita untuk membuat sebuah keputusan, ibu-ibu. Karena tujuannya adalah bagaimana mencetak kita benar-benar menjadi orang mukmin. Benar-benar menjadi orang mukmin. Bukan sekedar mukmin saja. Kalau sekedar mukmin saja seperti saya katakan tadi, ayat suratul Baqarah tadi, betul kan? Aktif iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, ya, kepada hari akhirat. Itu minimal, semua orang mukmin harus begitu. Tapi apakah dengan itu saja sudah cukup menjadi mukminuna haqqan? Dibilang belum. Dilihat saat kamu nanti diuji dalam hidupmu, bagaimana? Benarkah kamu bisa mengutamakan Allah dan Rasul di hadapan engkau punya kepentingan ego, atau engkau lebih mengutamakan kepentingan egomu ketimbang kepentingan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ibu-ibu sangat saya muliakan, kita belajar dari hidup kita ini ya. Kita belajar bagaimana menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya itu nggak gampang. Karena begini ibu-ibu, perhatikan ya. Kalau kita berikan contoh, batu-batu bernilai yang paling berharga itu apa, Bu? Katanya intan, betul kan? Tapi untuk bisa menjadi intan yang berharga itu sulit nggak dapatnya? Susah banget. Ibu cari batu koral gampang, betul kan? Batu koral di mana-mana ibu dapat.
Satu jual berapa Bu satunya? Gak ada yang mau beli. Tapi ibu kalau punya intan, setitik beras dijual berharga nggak? Berharga. Koral sebesar apa tuh Bu? Genggaman tangan kita, jual juga orang nggak mau beli. Dikasih juga belum tentu orang mau. Tapi kalau ibu intan berlian dikasih 1 biji beras, mau nggak orang? Kenapa mau Bu? Masalahnya berharga, bernilai. Tetapi untuk bisa menjadi berlian yang sebesar biji beras itu dibutuhkan sebuah usaha yang luar biasa. Mencarinya susah di dalam bumi. Ketika dapat, wah, dia asah, dia bentuk sedemikian rupa, baru kemudian jadi. Nah ibu, jiwa kita ini bisa menjadi jiwa seperti batu koral, bisa juga menjadi jiwa seperti batu berlian. Tentu kalau kita ditanya mau jadi seperti apa, pasti ibu bilang mau jadi seperti berlian, betul kan? Tapi bagaimana caranya supaya jiwa ini menjadi berlian? Nah itu ibu-ibu, diasah, ditempa, diusahakan mencari yang lebih dalam lagi ilmunya. Kalau sekedar dapat batu koral ibu gampang, pergi ke toko bangunan dapat. Tapi intan berlian ibu susah nyarinya. Karena itu kenapa kita belajar, kita mengkaji Al-Quran, kita berani melihat hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis-hadis yang ditinggalkan banyak orang, kita cari. Hadis-hadis tentang Ahlul Bait itu ditinggalkan banyak orang, kita cari. Kenapa? Karena di situ ada intan berliannya masalahnya. Kenapa kita takut? Sementara kita ingin menciptakan jiwa kita seperti berlian-berlian. Kenapa kita takut? Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang Allah sucikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kenapa kita takut untuk melihat apa yang mereka katakan dalam hal agama? Tentu itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak mungkin sesuatu yang indah tetapi keluarnya nggak indah, nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu disucikan oleh Allah lalu kemudian ajarannya bukan sesuatu yang suci, nggak mungkin. Nah karena itu ibu-ibu sangat saya muliakan. Jadi sebetulnya memang sekali lagi itu adalah pilihan. Kita bisa memilih membeli batu koral, tapi kita juga bisa membeli intan berlian. Kalau kita mau beli intan berlian, kitanya harus pintar. Kitanya harus ada ilmunya. Kan ibu-ibu? Jangan salah pilih. Jangan asal membuat keputusan. Jangan asal di dalam kita membuat sebuah keputusan dan pilihan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada orang-orang yang asal-asalan membuat keputusan. Ada orang-orang ibu kalau membeli baju biasanya ibu-ibu akan milih gitu kan. Enggak, ada 100 nih helai baju di satu gantungan, ibu ambil satu, comot langsung ibu bayar, begitu. Ibu milih enggak? Berapa lama ibu milih? Belum dicoba, milih satu-satu, lihat jahitannya, lihat ada robeknya, wah nanti kancingnya sedikit, wah kadang-kadang udah keliling kembali lagi, lihat lagi, oh kayaknya ini cocok deh, terakhir nggak jadi juga. Sakingnya ibu mau mencari yang terbaik, betul kan? Untuk membeli baju yang harganya cuma 200.000 loh. Ini kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan seluruh hidup kita. Kita mencari sesuatu yang bisa membawa hidup kita ini benar-benar baik. Masa kita nggak nyari teliti? Baju yang mau kita pakai 1 hari aja kita setengah mati membuat keputusan. Sementara agama yang mau kita jadikan sebagai
bagian dari hidup kita selama-lamanya. Kita tidak mau benar-benar kita cari, kita fikskan, kita tanya, kita sedikit cerewet, kita baru kemudian kita bilang, oh Masya Allah, ini pas untuk saya. Pas di situ maksudnya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hati nurani kita. Ini yang selalu menuntun kita, sehingga insya Allah sampai akhir hayat kita, agama yang kita pakai itu, agama yang menjadi bagian dalam hidup kita itu benar-benar adalah sesuai dengan yang kita cari dan yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, maka berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menghindarkannya. Gitu kan Bu? Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini bermanfaat ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.